dari media cetak, media elektronik, atau mungkin beberapa informasi lain yang sudah kita baca, bahwa umpamanya jangan terlalu lari menjelaskan persoalan masyarakat Minangkabau itu ke berbagai hal. Dia harus selalu dia berada di dalam persinggungan, katakanlah antara Quran dengan masyarakat Minangkabau. Kalau dibawa lari jauh-jauh, dia nanti akan terlalu mengambang. Jadi, setelah kita kemukakan fenomena atau fakta sosial itu, lalu kita hadapkan dia kepada kondisi seharusnya atau apa yang disebut dengan teori. Ketika fakta sosial dan fenomena itu dibenturkan dengan teori, maka timbullah pertanyaan mengapa. Itu baru terlahir dari masalah pokok. Jadi living Quran itu fenomena living Quran itu seperti apa namanya? Fenomena masyarakat Minangkabau dengan Quran seperti apa? Kemudian teori tentang living Quran ini seperti apa? Seharusnya seperti apa? Sebab kalau tidak begitu nanti tidak ada benturan. Kalau tidak ada benturan tidak masalah. Jadi timbulnya masalah karena ada benturan tadi. Ya, dari benturan itulah muncul gap. Jadi akan hampir selalu timbul pertanyaan mengapa atau bagaimana. Mengapa dan bagaimana itu kita jadikan sebagai masalah pokoknya, tapi belum rumusan masalah. Masalah pokok. Dari rumusan masalah, dari masalah pokok itulah baru nanti. Kalau ini yang mau saya teliti, mengapa living Quran, mengapa katakanlah nilai-nilai Qurani itu tidak hidup di tengah masyarakat Minangkabau, padahal masyarakat Minangkabau mengusung falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu umpamanya, kita harus bisa melahirkan seperti itu. Lalu kita turunkan dia. Kalau itu yang mau kita persoalkan sebagai masalah pokok, lalu apa yang mau kita teliti? Apa yang mau kita teliti inilah nanti kita pilih sebagai fokus. Kita pilih dia sebagai fokus penelitian, karena nggak semua yang terkait dengan mengapa tadi harus diteliti, tapi dipilih yang sangat relevan. Ketika dia sudah menjadi fokus, baru kita angkat dia menjadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Satu contoh di sini umpamanya. Di sini bagaimana pengertian tungku tigo sejarangan? Ini di rumusan masalah ya. Apakah perlu kita teliti pengertian untuk menjawab persoalan mengapa tadi? Kamu pertanyaan penelitian itu maksudnya adalah untuk mencari data. Supaya nanti data terkumpul terjawablah masalah pokok kita yang akan menjadi tujuan akhir. Apa kita perlu meneliti pengertian? Ketika kita perlu meneliti pengertian itu kita temukan nanti data-datanya gitu. Tapi menurut hemat saya apa urgennya gitu meneliti tentang pengertian. Yang kedua, meneliti tentang peran tungku tigo sejarangan dalam membina karakter masyarakat Minangkabau. Kalau ini nanti akan menjawab mengapa tadi, boleh. Tapi kalau umpamanya enggak, ya perlu dipertimbangkan. Begitu juga nanti tantangan tunggu tigo sejarangan. Oke lah, oleh karena itu nanti perlu diperhatikan ya. Apa yang mau kita buat dalam pertanyaan. Ingat nanti pertanyaan penelitian untuk memandu kita mencari data. Disalah dalam membuat pertanyaan penelitian, bisa saja data nggak dapat, atau dapat data tetapi tidak menjawab problematika yang kita sedang ajukan.
kegelisahan Pak David dan kawan-kawan itu nanti tak terjawab. Oke, saya pendek-pendek saja karena ini nampaknya waktu kita cukup terbatas. Lalu itu sudah rumusan masalah. Tujuan juga. Tujuan itu sebenarnya apa yang mau kita, kalau mau dipilah, bisa nanti tujuan utamanya ya, tujuan umumnya. Dari penelitian ini kita hendak melahirkan apa. Lalu nanti ada tujuan-tujuan antara, tentu terkait sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tapi kalau tujuan utamanya itu nanti harus nanti sejalan dengan menjawab pertanyaan mengapa tadi. Kalau enggak selesai tesis. Enggak selesai penelitian ini kalau dia tidak menemukan jawaban dari masalah pokok tadi. Kemudian kajian penelitian terdahulu ini baru berupa daftar, ya, baru berupa daftar kajian. Belum dipetakan, dipetakan penelitian terdahulu itu, sehingga melihat apa yang sudah diteliti orang, apa yang belum, dan bagaimana kita memposisikan penelitian yang kita lakukan ini. Apakah penelitian yang kita lakukan ini untuk membantah penelitian terdahulu atau memperkuat penelitian terdahulu, atau menambah. Itu harus jelas posisi kita lakukan apa, artinya kita betul-betul memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan itu belum diteliti orang. Ini untuk menghindari plagiasi ide. Karena walaupun kita berbusa mulut kita mengatakan pada orang, saya tidak pernah kalau kebetulan ada sama hasil penelitian dengan penelitian orang lain yang telah dahulu, lalu kita katakan saya tidak pernah membaca itu. Walaupun kita tak pernah membacanya, kalau kebetulan sama, yang di belakang pasti dianggap plagiat terhadap yang dahulu. Teori, ya. Teori ini perlu didudukan di sini. Grand teorinya apa? Teori utamanya apa? Apakah teori utamanya itu teori konstruksi sosial atau teori living Quran? Ada nggak teori living Quran ini? Saya menarik kalau ini dikonstruksi ini teori ini, umpamanya ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, umpamanya Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berarti diri Rasulullah itu kan Quran yang berjalan, perilaku dan seterusnya ya. Jadi ini ada nggak teori tentang living Quran itu? Ini harus Pak David dan kawan-kawan harus konsisten ini berpegang kepada keilmuan yang dikembangkan. Jangan lari-lari. Kalau memang kita orang tafsir, ya, atau orang Quran tafsir, ya kita harus tetap konsisten dengan itu. Kalau sudah ada itu dikembangkan teorinya silakan. Tapi kalau teori konstruksi sosial saja, saya kira itu mungkin dia menjadi teori pendukung gitu ya. Oke, terus ini panjang tapi tidak begitu mengena. Terus metode. Nah, metode ini harus dijelaskan. Yang mau kita cari itu data apa. Kemudian kita cari dari sumbernya yang mana. Jadi jelas datanya mau dicari apa, lalu sumbernya apa. Kemudian cara mencarinya itu seperti apa. Di sini ada wawancara, oke lah wawancara. Tapi ada dokumen di sini, buku-buku adat yang dapat dijadikan tambahan informasi. Apakah buku-buku adat atau dokumen ini menjadi sumber data? Karena data tadi sudah jelas, data itu dari pertanyaan penelitian. Kalau kita jadikan umpama kita ambil di situ semacam konsep atau teori, maka buku itu tidak menjadi data. Jadi dokumen ini maksudnya adalah dokumen yang betul-betul kita jadikan sebagai sebagai sumber data. Kalau di dalam hukum umpamanya dokumen kontrak perjanjian itu jadikan, atau umpamanya ada dokumen naskah-naskah tertentu gitu. Ada yang paling penting di sini menurut hemat saya,
karena ini persoalan perilaku, apakah tidak diperlukan ini observasi di sini? Karena ini kajian perilaku. Living Quran itu kan perilaku. Jadi ketika kita butuh data tentang perilaku orang, seperti apa living Quran itu di dalam, sehingga dia diperlukan apa namanya, apa ini, cara mencari data itu ya, mencari data itu. Dan terakhir rencana pembahasan ini baru outline. Rencana pembahasan itu kan, yang pembahasan itu adalah membahas hasil. Membahas hasil. Jadi dalam penelitian itu pembahasan adalah membahas hasil penelitian. Data yang telah kita kumpul, sudah kita sajikan, itu lalu kita bahas. Nah, lalu rencana pembahasan itu seperti apa? Tahap-tahapannya seperti apa? Kemudian bagaimana kita cara mendiskusikannya? Bagaimana kita merefleksikan data itu? Bagaimana kita membandingkan? Bagaimana kita menghubungkan? Sehingga hasil-hasil analisis kita itu menjadi menjadi bahagian dari wacana keilmuan yang ada. Nah, menjadi menarik dia jadi. Jadi kita menganalisis, kita melakukan pembahasan, tapi ketika dia hanya berdiri sendiri, tidak berada di dalam wacana atau perbincangan ilmiah, nah dia akan tidak menarik. Jadi penelitian itu menarik ketika kita memang membahas dia dan menghubungkan dengan penelitian-penelitian lain. Bawa ke sana di dalam diskusi itu tokoh-tokoh hebat gitu. Hadirkan di situ umpamanya Quraisy Shihab, hadirkan di situ umpamanya tokoh-tokoh tafsir seperti At-Tabari, umpamanya Az-Zamakhsyari dan lain-lain sebagainya. Ketika kita ajak dia berdiskusi ke dalam pembahasan kita, dia akan menjadi kaya di dalam pengembangan teori yang akan kita lahirkan. Jadi bukan membuat daftar outline di sini ya. Kemudian pustaka juga demikian. Pustaka ramai di sini, tetapi yang mengacu kepada referensi-referensi tentang fakta sosial belum begitu terlihat dengan jelas. Kemudian begitu juga yang terkait dengan fakta-fakta literatur juga belum. Jadi saya kira itu ya. Ya, saya perlu menekankan di latar belakang tadi perlu ada 4 unsur lagi. Kalau di judul tadi ada 3 unsur, objek formal, objek material, dan konteks. Sedangkan di latar belakang itu harus ada 1 unsur tentang fakta sosial atau fenomena-fenomena seputar tema yang diusung. Yang kedua, fakta literatur. Fakta literatur itu memetakan literatur, ya nanti akan diperjelas lagi pada penelitian yang relevan. Yang ketiga adalah maksud penelitian, dan yang keempat adalah urgensi penelitian. Jadi 4 itu harus tergambar di dalam latar belakang. Pada akhirnya itulah yang akan kita jawab dalam sebuah penelitian. Dan perlu diingat, penelitian kualitatif harus melahirkan sebuah teori baru, sebuah konsep baru. Walaupun tidak semuanya original, tapi ada sesuatu yang baru kita usung sebagai sebuah hasil penelitian. Saya kira demikian Ibu Reviewer, makasih. Ibu Reviewer, Ibu Moderator, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak David Amril. Terima kasih sebelumnya Bapak Reviewer kita sudah banyak memberikan update dan masukannya kepada calon peneliti kita. Selanjutnya Bapak David Amril silakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, lebih dari 2 menit ya Pak. Ada tanggapan? Ya. Baik, Ibu Moderator, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Reviewer, Bapak Profesor Dr. Zainuddin MA yang telah memberikan masukan-masukan terhadap proposal yang sudah kami buat ini. Insya Allah Pak, kami berterima kasih sekali. Memang banyak sekali di sini kekurangan-kekurangan yang harus kami lengkapi. Insya Allah dengan adanya masukan ini kami akan segera perbaiki. Dan mudah-mudahan penelitian ini nantinya menjadi penelitian yang terbaik. Sekali lagi kami meminta maaf dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Reviewer. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak David Amril. Selanjutnya kita minta arahan dan masukan dari
Reviewer kedua kita kepada Bapak Dr. Syahwan Rozi MAG, kami silakan. Waktu 15 menit ya Pak. Mohon maaf tadi yang pertama baru terkonfirmasi. Untuk review kita masing-masing Bapak reviewer kita diberikan waktu 15 menit. Silakan Bapak. Pak Rozi masih bergabung. Pergi ke kamar mandi sepertinya. Assalamualaikum Pak Rozi. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali Pak Rozi ada menguji juga di tadi sambil seminar proposal juga tadi sepertinya. Saya izin kepada Pak Prof. Dr. Zainuddin, kalau kita lanjut dulu ke Ibu Farida gimana Pak dan Bapak Ibu lainnya? Gimana? Ada kontak dengan Pak Rozi? Sudah dikontak Pak. Tadi kondisi sambil munakasah, sambil menguji. Oh gitu. Boleh ke Bu Farida dulu nggak Pak? Boleh. Mohon maaf ya Pak David, mohon menunggu dulu. Oke, baik Bu Devi, terima kasih. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan presenter kedua kita dengan judul implementasi distribusi harta pusaka tinggi di ranah Minangkabau dengan peneliti Ibu Farida Arianti dan tim. Kami persilakan untuk mempresentasikan proposalnya waktu 7 menit. Silakan Bu. Ini menampilkan performa ada kesulitan juga. Oke, selamat datang Pak Rozi. Sudah selesai Pak. Gimana Pak? Kita lanjut ke Pak Rozi dulu atau gimana? Silakan.
Oke, lanjut ke Pak Rozi aja dulu. Mohon maaf Bu Farida. Ya, sudah terlihat. Oke. Siapa yang nolak dulu tuh? Ibu ini. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya jelas, Ibu Revika? Jelas Pak. Ya, ya. Untuk waktu saya ingatkan terlebih dahulu ya Pak. 15 Ya. menit Pak. Ya, boleh. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Baik, yang saya hormati Ibu Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin, Ibu Kapus, dan Ibu Moderator. Saya mengikuti, saya mohon maaf tadi agak terkendala sedikit, ada bertepatan dengan sidang munakasah juga, tapi insya Allah untuk selanjutnya bisa stay dan tetap. Oke, sudah banyak yang dikupas dan diberikan saran oleh Pak Prof tadi terkait dengan judul, latar belakang, rumusan, literatur review, dan fokus ya. Nah, saya hanya menambahkan beberapa hal terkait dengan latar belakang misalnya. Kajian Pak David dan kawan-kawan kan Living Quran itu. Artinya substansi dari Living Quran itu harus termuat di latar belakang. Kalau kita pahami Living Quran itu kan sebuah kajian yang melihat fakta empirik dari sebuah realitas sosial dalam penggunaan Al-Quran misalnya. Hanya saja di latar belakang seperti ditanyakan oleh Pak Prof tadi itu tidak konkret realitas sosial dalam penggunaan Living Quran. Itu catatan saya yang pertama. Artinya kalau kita ingin mengkaji tentang dengan pendekatan Living Quran, artinya realitas yang kita amati itu memang harus ada penggunaan ayat-ayat misalnya kan. Penggunaan ayat-ayat misalnya. Kalau tidak semester lalu kita pernah mempunyai mahasiswa studi Living Quran tentang penggunaan sebuah keputusan-keputusan adat, kalau tidak salah di Candung atau apa. Tapi itu jelas realitasnya, itu ada ayat-ayat yang ada dipakai di dalamnya itu. Misalnya dikantorkan itu dicantumkan ayat, misalnya ketika ada sengketa hak waris itu ada dalil-dalil tentang penggunaan waris, ayat hadis dimuat gitu. Ketika ada sengketa rumah tangga misalnya, ada ayat-ayat. Jadi itu catatan saya yang pertama, bahwa mesti ada dalam perspektif saya ini ya, mesti ada penggunaan ayat-ayat itu memang ada realitas, tapi artinya tidak hanya sekedar Pak David dan kawan-kawan mencocokkan gitu. Misalnya Peran Tungku Tigo Sajarangan itu dilihat dari perspektif Al-Quran dan hadis. Itu artinya peneliti punya persepsi sendiri tentang Quran dan hadis, tidak dalam sebuah realitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seperti jelaskan Pak Prof tadi itu ada riset problem. Riset problem itu berangkat dari sebuah fenomena dan kita turunkan menjadi masalah penelitian. Itu memang itu saya lihat tidak terlalu kentara di dalamnya gitu. Kemudian yang ketiga, rumusan sudah dibahas tadi, penelitian relevan. Dalam sebuah kajian literatur review itu kita buat kan semacam kajian literatur terhadap variabel penelitian kita. Jadi yang riset-riset yang kita list itu memang berdasarkan kajian-kajian yang sangat relevan dengan kajian itu. Misalnya Peran Tungku Tigo Sajarangan itu sudah banyak meneliti siapa saja. Kemudian peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pembinaan karakter ini sudah banyak yang meneliti. Kajian Living Quran di nagari-nagari itu sudah banyak yang meneliti. Jadi di sini kelihayan seorang peneliti mencari gap, mencari spesifik, mencari apa kelebihannya gitu kan.
syukur-syukur bahkan dibolehkan juga sebenarnya ketika sebuah judul itu ketiga variabel itu sudah ada yang meneliti, tapi peneliti harus bisa menjelaskan apa kelebihan penelitiannya itu dari peneliti yang lain. Nah, saya melihat di literatur review itu masih terlalu umum, saya kan tidak relevan dengan fokus atau variabel yang ada dalam penelitian itu. Itu yang catatan saya yang paling urgen. Cuma terkait dengan dalam penilaian apa novelty ya, peneliti harus punya penekanan yang lebih tentang novelty ini, karena ini penelitian apa interdisipliner ya, Bu Dona ya, interdisipliner. Kalau interdisipliner tagihannya apa? Sinta 2, Sinta 3, Iya, Sinta 3 ya. Sinta 3. Sinta 3, oke. Ketika novelty-nya Sinta 3, eh, pengelola jurnal lebih melirik sebuah hasil penelitian yang punya novelty-nya lebih kuat, itu lebih lebih itu apalagi kalau peneliti mencoba ekspektasi yang lebih tinggi melampaui bisa Sinta 2 misalnya, itu tuntutan publikasi tentang novelty itu lebih lebih diutamakan. Kemudian terakhir tentang scope. Kalau seandainya peneliti ingin melihat luhak Nantigo ini, apakah dari segi waktu dan biaya penulis mampu, apa peneliti mampu gitu. Karena harus melihat dari luhak Agam, luhak 50, luhak Nantuo. Ini luhak Nantigo ya, bukan luhak Nantuo ya. Nah, ini pertimbangan saya sebagai apa, penilai itu kan. Harus melihat di samping kemampuan harus melihat fokus gitu, keterwakilan. Bagaimana kemampuan peneliti meneliti dari 3 luhak itu mewakili. Jangan hanya sekedar meneliti di Candung 1, meneliti di Subur, misalnya di Pariangan 1, meneliti di salah satu nagari di 50, terus peneliti mengklaim sudah mewakili dari luhak Nantigo. Jadi saking luasnya skop penelitian ini dari luhak Nantigo itu perlu dipertimbangkan dari segi biaya dan cakupan untuk apa namanya representasi keterwakilan dari sebuah data yang kita capai itu bisa terwakilkan. Mungkin itu beberapa tambahan catatan saya dari uh, reviewer 1 tadi. Mungkin ada feedback dari tim, silakan. Terima kasih Bapak Jafar Rozi. Selanjutnya bagaimana Pak David Amril, ada tanggapan? Dipersilakan. Baik, Bu moderator, terima kasih kepada Bapak Profesor Safwan Rozi atas masukan-masukan yang telah disampaikan tadi. Insya Allah itu akan kami laksanakan, dan juga yang terakhir tadi terkait dengan skopnya itu luhak Nantigo, mungkin juga akan jadi pertimbangan bagi kami nantinya, terutama terkait juga dengan dana atau anggaran yang tersedia. Sekali lagi terima kasih Pak Prof dan terima kasih Bu Revika. Dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak David Amril dan tim. Selanjutnya kita langsung ke presenter kedua, Ibu Farida Arianti beserta tim. Siap ya? Dipersilahkan, waktu tidak lebih dari 7 menit. Baik, Assalamualaikum